cari. Baik, kemudian yang ketiga ada Asru Bani Umayyah atau biasa yang disebut Al-Asrul Umawi. Zaman Khilafah Umawi. Asru Bani Umayyah sama Al-Asrul Umawi. Nah, Asru Bani Umayyah atau Al-Asrul Umawi ini bermula dari selesainya Khilafah Ali bin Abi Thalib sampai Daulah Umayyah runtuh. Yaitu runtuhnya di tahun 132 Hijriah. Itu Al-Asrul Umawi. Jadi ya namanya juga Al-Asrul Umawi, zaman kekhilafahan Umayyah. Maka zaman tersebut bermula dari berakhirnya khilafah Islam yang diakhiri sama khilafahnya Ali bin Abi Thalib sampai Daulah Umayyah runtuh, yaitu di tahun 132 Hijriah. Itu. Nah, penyair yang terkenal di zaman ini atau Al-Asrul Umawi ada Al-Farazdaq, ada Jarir, ada Al-Akhtal, dan yang lainnya. Ini diantara yang terkenal. Gitu. Kemudian ada Al-Asrul Jahili, Asrul Sadril Islam, kemudian ada Al-Asrul Umawi, kemudian yang keempat ada Al-Asru Al-Abbasi. Setelah Bani Umayyah atau Daulah Umayyah runtuh, muncullah Khilafah Abbasiyah. Nah, zaman ini yang keempat disebut Al-Asrul Abbasi. Ya kan? Asrul Abbasi, Asru Bani Abbas. Dan ini bermula ya tentunya dari runtuhnya Bani Umayyah. Ya kan? Dari runtuhnya Daulah Umayyah tahun 132 sampai berakhirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu selesai di tahun 656 Hijriah. Kayak gitu. Ya. Pusing kan? Anda juga pusing ngafalinnya. Dulu kayak gitu. Jadi yang waktu-waktu ini nih minimal harus tahu. Bermulanya kapan hingga akhirnya kapan. Kemudian penyairnya siapa yang terkenal di zaman itu perlu banget kita ketahui. Nah, di zaman Abbasi ini yang bermula dari tahun 132 Hijriah atau runtuhnya Bani Umayyah sampai tahun 656 ya, atau runtuhnya Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Ini yang terkenal penyairnya ada Abu Thayyib Al-Mutanabbi dan yang lainnya. Ada Abu Nawas, ya. Bisa nanti dicari di slide ini ya. Kemudian itu yang keempat, Asru Bani Abbas. Yang kelima, Asrud Dual Al-Mutatabi'ah. Asrud Dual Al-Mutatabi'ah. Ya, ini zaman setelah zaman Abbasi sampai apa nih namanya? Sampai pokoknya ini zaman kerajaan lah. Zaman kerajaan. Ya, dari mulai Abbasiyah runtuh sampai 1213 Hijriah. Itu. Jadi dari tahun 656 sampai 1213 Hijriah ini Asrul Dual Al-Mutatabi'ah, zaman kerajaan, zaman Turk Utsmani kalau nggak salah atau apalah itu. Ini disebutnya Asrul Dual Al-Mutatabi'ah. Dan yang terkenal di zaman ini ada Syarifuddin Al-Ansari, Asyabuz Dzarif, ya. Ini yang sebagaimana Anda baca ya. Anda juga nggak hafal. Kemudian ada zaman yang terakhir itu Al-Asrul Hadits, zaman modern, zaman saat ini, yaitu dari berakhirnya Asrul Dual Al-Mutatabi'ah tahun 1213 Hijriah, ya kan, sampai hari ini. Kayak gitu. Dan yang terkenal di zaman modern, di era modern, yaitu ada Ahmad Syauqi, Abul Qasim Asy-Syabi, Jabran Khalil, dan yang lainnya. Ya, ini bisa dibaca ya. Anda juga jujur sendiri juga belum hafal ya, karena jarangnya. Jadi mungkin kalian untuk persiapan bisa kalian hafalkan nih dengan maksimal. Oke, jadi ya nomor 1 zaman
yang bermula dari awal diutusnya Nabi sampai khilafah Ali bin Abi Thalib berakhir, asrul sadril Islam. Kemudian nomor 62, Labid bin Rabi'ah wa syair al-masyhur fil asri, sebagaimana tadi Anda sebutkan ya, Labid bin Rabi'ah dia terkenal di zaman jahili, ya. Mbak Putri. Oke, ini zaman jahili, bukan Umawi, bukan Sadrul Islam, bukan Al-Hadis. Oke, kemudian nomor 63. Ya, ini juga banyak yang keliru nih. Laisa al-hijabu bimuqsin anki li amala alaisatis sama'u turajja hina tahtajib. Ya, ma gharadu hadzal bait. Ya. Untuk syair, ya, bait syair itu ada banyak tujuan. Ya, tujuan diungkapkannya syair tersebut. Ya, tujuan diungkapkannya syair tersebut. Nah, jenis-jenisnya ini yang Anda sebutkan ya. Pertama, sebagaimana yang ada di pilihan ini, yang pertama ada Al-Ghazal. Al-Ghazal itu maksudnya adalah rayuan. Jadi dulu syair diungkapkan oleh para penyair adalah untuk merayu, ya, atau enggak untuk menampakkan kasih sayang mereka kepada pasangan-pasangan mereka, kayak gitu. Ya, kayak seperti yang terkenal ada Laila sama Majnun, kan Majnun ngejar-ngejar Laila, ya kan. Pokoknya isi dari bait syair tersebut ya berbicara ya tentang percintaan, tentang kerinduan di antara pasangan suami istri gitu. Itu namanya Al-Ghazal. Ini jenis syair yang pertama, ada Al-Ghazal. Syair sendiri ya kan tadi Anda sebutkan di awal, adab itu kebagi dua, ada syair sama nasr. Kalau syair kalamun lahu waznun wa qafiyah. Kalau nasr kalamun bila waznin wa qafiyah. Itu. Jadi kalau syair kalamun lahu waznun. Perkataan yang diungkapkan yang memiliki wazan, memiliki bentuk khusus ya. Wa qafiyah. Wa qafiyah itu sajak. Qafiyah itu sajak. Jadi di akhirnya itu akhiran AB gitu. Pokoknya dibuat sebagus mungkin lah. Maka dia harus punya qafiyah. Akhirannya sama semua. Akhirannya huruf ro semua misalnya. Akhirannya huruf nun semuanya. Itu namanya qafiyah. Kalau wazan dia tuh punya bentuk dan setiap baitnya memiliki bentuk itu. Jadi syair itu seperti itu. Kalamun lahu waznun wa qafiyah. Sebaliknya kalau nasr kalamun bila waznin wa qafiyah. Nasr ini lebih bebas. Kalau syair ya tentang puisi kayak gitulah. Ya kan, kalau misalnya nasr ini tentang apa ya? Sastra bahasa yang biasa yang lebih bebas gitu ibaratnya. Ya, cangkupannya seperti khutbah, pidato, berkisah, itu nanti itu nasr. Kalau syair ya seperti puisi, dia memiliki bentuk dan sajak. Oke, yang tadi ya, ini jenis-jenis syair. Tadi ada Al-Ghazal, rayuan, dan semisalnya. Kemudian ada Ar-Ritha. Ar-Ritha itu syair atau bait syair yang diungkapkan untuk menunjukkan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan mayat, kebaikan-kebaikan orang yang sudah tiada, meratap lah ibaratnya. Kalau bahasa Indonesianya Ar-Ritha itu kayak meratap gitu. Tapi meratapnya dengan mengungkapkan syair, dengan membuat syair, tapi syairnya tersebut menjelaskan kebaikan-kebaikan si mayit gitu. Mengungkap sifat-sifatnya dia yang baik, pokoknya tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada mayit. Ini Ar-Ritha, meratap kayak gitu. Seperti itulah kurang lebih biar enak. Kemudian ada Al-Madhu, di sini Anda tuliskan Al-Madhu itu untuk memuji. Jadi syair diungkapkan oleh seseorang untuk memuji orang atau kelompok yang lain. Gitu. Ada Al-Hija. Nah, kalau Al-Hija ini ngatain. Ya, ibaratnya kayak menjelek-jelekan orang lain atau kelompok lain karena kesal atau apa gitu. Haja yahju itu artinya kan mengejek. Ya, Al-Hija syair diungkapkan untuk mengejek. Ya, untuk menyindir orang
mencela orang gitu. Tapi dengan syair, ya kan? Dan ini biasanya banyak terjadi di asar jahiliyah aja, ya kan? Untuk saling mencela, ya. Ini khususiat dari apa namanya zaman jahiliyah juga ya. Mereka terkenal dengan hijanya. Tapi untuk zaman yang lain sudah, apalagi sejak zaman Islam, udah nggak ada lagi al-hija. Mungkin ada tapi sedikit untuk orang-orang yang nggak tahu ya. Kemudian dia selain 4 ini ada al-fakhru. Ya, al-fakhru ini tuh artinya sendiri, ya kan, kebanggaan gitu. Maksudnya dia menyebutkan kebaikan dia sendiri atau kelompok atau kebaikan kelompoknya untuk apa ya? Untuk apa namanya? Mengungkap ya mungkin dia dulu berani, ya kan, atau enggak kelompok dia itu banyak jasanya gitu. Intinya dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dia sendiri atau kelompoknya ya untuk kebanggaan aja, untuk membanggakan kelompoknya atau kaumnya gitu. Ya, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dalam bentuk syair. Nah, ini al-fakhru kayak gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya ishtamala hadal gharad ala izharil butulati wasyaja'ati wasidqi wal karami wal iffati wal iftikhari wa ghairiha min sifatil hamidah wa ta'addada al-fakhru baina fardiyyin aw jama'iyyin aw aibil qabilah wal qaumiyah gitu. Intinya untuk menampakkan kebaikan mereka, ya, baik itu individu ataupun kelompoknya. Itu al-fakhru, menampakkan kebanggaan. Kemudian ada al-wasfu. Al-wasfu ini maksudnya untuk mensifati suatu benda, ya kan? Mensifati seseorang, itu. Ini syair. Itu misalnya ada orang nih, dia baik banget. Nah, kemudian ada penyair yang mensifati kebaikan dia. Fulan ini masya Allah punya syair lah yang menjelaskan kebaikan-kebaikannya itu yang lain. Yang mirip-mirip juga sama al-madhu gitu. Kemudian ada al-hikmah, ya kan? Al-hikmah kalau dalam bahasa Arabnya allati tantawi ala dzikri afkarin sahihatin hadifatin bi uslubin salisin wa sahlin wa jamilin. Hikmah itu apa ya? Untuk apa ya? Syair itu diungkapkan ya ibaratnya untuk menjelaskan faidah dari suatu kejadian. Karena juga hikmah. Ya kan kalau bahasa Indonesia kan gitu, ada kejadian, kemudian ada petikan hikmah. Nah, itu dia. Untuk menjelaskan kebaikan dari kejadian yang sudah ada. Wallahu alam. Kemudian ada lagi al-i'tizar. I'tizar itu untuk meminta maaf lah atas kesalahan dan yang lainnya. Jadi itu ya. Ada al-ghazal, ar-risa, al-madhu, al-hija. Kemudian ada al-i'tizar, kemudian ada hikmah, kemudian ada al-wasfu, kemudian ada al-fakhru. Kurang lebih itu dari tujuan dibuatnya syair. Ya. Nah, di sini laisal hijabu bimuqsin anki li amala, dan biasanya syair itu perkataannya tinggi-tinggi ya. Ya, salah satunya nih, laisal hijabu bimuqsin anki li amala. Artinya apa? Hijab itu kan penutup ya, penghalang. Kalau kita artikan ya secara ini buatan Ana mengambil dari ini ya, buku. Laisal hijabu bimuqsin anki li amala. Bukan hijab, bukan penghalang yang menjauhkanku darimu. Alaisatis sama uturajahina tahtajib, bukankah langit yang cerah, bukankah matahari itu, ini bahasanya terjemah bebas ya, bukankah langit cerah itu selalu dinantikan ketika mendung datang? Itu artinya setebal apapun penghalang antara aku dan kamu, antara Ana dengan istri Ana misalnya, ya itu nggak masalah. Bukankah sesuatu yang terhalang itu sebagaimana langit yang cerah terhalang oleh awan mendung itu selalu dirindukan. Gitu. Artinya Ana selalu merindukan istri Ana ketika Ana berjauhan dengannya. Kayak gitulah kurang lebih terjemahan bebasnya. Nah, maghradu hadzal bait, apa tujuannya nih kira-kira kalau maknanya kayak gitu? Jelas ini ya,
untuk mengungkapkan kerinduan, kasih sayang, kecintaan kepada pasangan. Ya, ini namanya al-ghazal. Kalau al-madhu di sini nggak ada sama sekali nih unsur untuk memuji, nggak ada. Ini untuk menampakkan bahwa jarak pun nggak mengurangi rasa cintaku padamu lah, kira-kira gitu. Ya, jadi ini al-ghazal. Oke. Jadi kita harus tahu nih maknanya nih. Ya, Masya Allah, bahasanya tinggi. Kemudian lanjut nomor 64. Gharadu syi'ri alladhi yashtamilu ala idharil butulati wasyaja'ati wasidqi wa ghairiha min as-sifatil hamidah. Syair ya yang bertujuan atau yang mencangkup yang menampakkan al-butulah. Butulah itu kepahlawanan, ya kan? Dan keberanian dan kejujuran serta sifat-sifat yang baik. Ya, ini kira-kira tujuannya apa nih? Dia menampakkan kepahlawanan, menampakkan keberanian, menampakkan intinya menyebutkan kebaikan-kebaikan dirinya. Ya kan? Wa ghairiha minas sifatil hamidah. Apa nih kira-kira tujuannya? Ghazal bukan. Ya kan? Al-hija ngata-ngatain juga bukan. Al-i'tizar minta maaf juga bukan. Maka ini jelas al-fakhru menampakkan semua kebanggaannya kepada orang lain ataupun kelompok yang lain atau kaum yang lain. Ya, ini namanya al-fakhru, tujuan dari dibuatnya syair. Kemudian nomor 65. Qaulun yuradu bihi targhibu fil khairi wal ibti'adu 'anil syarr. Ada ta'rif, perkataan yang darinya yang bertujuan untuk membuat orang lain melakukan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Perkataan yang diungkapkan untuk mengajak orang kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Kira-kira ini pengertian dari apa? Al-hikam. Nah, kalau an-nasr ya, jadi kan syair. Itu perkataan yang memiliki bentuk dan dia harus bersajak biasanya. Lebih teratur. Nah, kalau ini kita sekarang coba ke nasr. Ya. Perkataan ini sastra yang bebas. Ya, yang dia itu tidak punya bentuk tertentu dan tidak perlu bersajak. Ya. Yang pertama ada riwayah ya nasr. Riwayah ini seperti inilah, meriwayatkan kisah-kisah. Kalau di zaman Islam hadis-hadis kayak gitu meriwayatkan. Jadi dari orang yang terdahulu mereka punya kisah, kemudian kita riwayatkan, kita ceritakan kepada anak-anak, kemudian anak-anak melanjutkan lagi. Nah, itu riwayah. Nggak punya bentuk khusus dan nggak harus bersajak. Gitu. Sebagaimana hadis Nabi SAW juga banyak yang tidak bersajak gitu. Itu riwayah. Kemudian ada juga al-khitobah, pidato. Ya, biasanya ini dilakukan ya seperti orang sebelum perang dia mengobarkan semangat para pejuang dengan pidato misalnya. Kayak Bung Karno dia berpidato untuk membangkitkan semangat pemuda. Nah, ini khitobah ya, pidato. Antum tahu lah pidato. Ini termasuk bagian dari nasr. Kemudian ada al-maqalah. Maqalah itu ya tulisan, makalah. Kayak gitu. Bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu atau apa, tapi ini bebas, karangan bebas gitu. Kemudian ada al-masrahiyah. Masrahiyah itu seperti apa ya? Masroh kan panggung. Masrahiyah itu kayak pentas yang panggung itu. Berlaga-laga itu kayak lenong gitu atau apa ya? Peraga-peraga kayak gitulah. Ya kalau misalnya di TV mungkin ada yang menonton TV kayak dulu ada kayak OVJ kayak gitulah. Masrahiyah, panggung apa sih? Kayak lenong dengan peragaan sambil dia melakoni kisah, ya punya ada sebuah kisah kemudian dilakoni menjelaskan kisah tersebut dengan peragaan langsung antara para pemainnya gitu. Itu masrahiyah. Kemudian ada al-qissah, ya seseorang menyampaikan kisah di hadapan banyak orang, yaitu atau dalam bentuk tulisan juga bisa. Kemudian ada amsal. Amsal itu sebentar, kalau itu lumayan amsal. Masal itu seperti apa ya? Pepatah bukannya?
Masal. Amsal. Amsal itu bukan pepatah bukan ya? Nanti anak-anak ini lagi. Al-hikam huwa qaulun mujizun mashhur ra'i'ut ta'bir yahdifu 'adatan ila al-khairi was-shawabi war-rusyd. Al-hikam ini ya sebagaimana hikmah yang Anda sebutkan tadi ya. Ya seperti menyebutkan faidah dari kejadian yang ada, maksudnya setelah ada kejadian kemudian disampaikan ada hikmah di balik kejadian itu. Kemudian yang terakhir ada al-wasaya. Nah, wasaya itu maknanya ini sebagaimana yang disoal. Qaulun yuradu bihi targhib fil khairi wal ibtiadu anisyar. Perkataan yang diungkapkan ya untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Ya, ini maksud dari al-wasaya. Masal itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu masal? Ada yang sudah murojaah mungkin? Seperti itu. Kurang lebih ini ya. Nasr. Nah, ini untuk yang nomor 65. Qaulun yuradu bihi targhibu fil khairi wal ibtiadu 'anil syarr. Ini adalah al-wasaya. Kemudian nomor 66. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, mungkin bisa nanti search ya. Atau Anda share di grup nanti tentang mauqi-nya ini, link untuk belajar ini. 66. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yagharru bi tibil 'aishi insan. Nah, ini seperti ini nih. Nu. Ini namanya qaf ya, sajak. Akhirannya sama-sama nu. Maqaradu hadzal bait. Bait syair ini tujuannya untuk apa diungkapkan? Kita lihat artinya. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yagharru bi tibil 'aishi insanu. Setiap sesuatu pasti ada kekurangan, maka manusia jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Apa nih kira-kira? Al-hikmah, al-fakhru, al-madhu, ar-ritha. Di sini nggak ada tentang mayit. Di sini juga nggak ada tentang pujian sesuatu. Di sini juga nggak ada menampakkan kebanggaan. Ya jelas ini hikmah ya. Ya, ini orang berkata seperti ini karena mungkin dia sudah tertipu dengan dunia. Maka dia mengungkapkan syair ini agar jangan sampai ada orang lain yang tertipu dengan dunia. Likulli syai'in idza matamma nuqsanu fala yagharru bi tibil 'aishi insan. Itu. Segala sesuatu pasti punya kekurangan. Maka manusia jangan sampai tergoda atau tertipu dengan kehidupan dunia. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian 67. Ma yali minasyu'ara al-masyhurina fil asril jahili. Ini perlu hafalan ya. Yang terkenal di asrul jahili itu ada Imrul Qais, ada Labid bin Rabi'ah, ada Antara bin Shaddad. Ini tiga ini dia yang paling terkenal di asrul jahili. Maka yang bukan adalah Ka'ab bin Zuhair. Karena Ka'ab bin Zuhair dia terkenal di zaman Sadril Islam, asru Sadril Islam. Sebagaimana Hasan bin Thabit. Ya, ini sahabat radhiyallahu anhum. Lanjut. 68. Minasyair al-masyhur fil asril Umawi. Nah, yang terkenal di zaman Umawi atau asru Bani Umayyah, Imrul Qais jahili. Hasan bin Thabit dia terkenal di zaman Nabi atau zaman Islam. Al-Akhtal, nah ini dia Akhtal. Dia di zaman Umawi. Adapun Abu Nawas dia di zaman Abbasi. Ya, di zaman Abbasi. Jahili, Sadrul Islam, Umawi, sama di sini Abu Nawas dia di zaman Abbasi. Ini perlu dihafal ya. Minimal per zaman ada 3 lah, biar lebih banyak. Kalau bisa lebih, ahsan. Kayak gitu. Nah, kemudian nomor 69. Ma yali min adawati tauhidil khobar. Nah, ini udah masuk kita ke balaghah ya. Karena adab itu sebenarnya cakupannya cuma sedikit. Ya. Cakupannya hanya sedikit. Nggak melebar jauh-jauh. Paling cuman ya tadi zaman adab, kemudian para penyair yang terkenal di dalamnya, kemudian ada bait syair, ya tujuannya syair tersebut apa, kemudian tujuan nasr itu apa, ya cakupannya hanya itu. Jadi tinggal kita artikan saja bait syairnya. Semoga bait syair kalau misalnya ada di soal masuk dia
mudah bahasanya sehingga kita tahu maksudnya. Gitu. Allahu a'lam. Nomor 69. Ini masuk ke balaghah. Ma yali min adawati taukid. Yang termasuk dari adawat taukid lil khobar, untuk khobar adalah ya yang termasuk ini kecuali kecuali nunut taukid jelas dia untuk taukid, namanya juga taukid. Nunun niswah bukan. Nunun niswah bukan taukid, maka jawabannya nunun niswah. Karena nunun niswah itu adalah nun yang digunakan untuk jamak muannas salim, untuk kata kerja. Fa'alna, yaf'alna, itu nak di situ namanya nunun niswah. Dan itu bukan bentuk dari taukid, ya. Bukan huruf yang ditujukan untuk taukid, tapi untuk menjelaskan bahwa itu tuh jamak muannas kayak gitu. Lamul ibtida ini juga termasuk taukid. Qad juga sebenarnya taukid. Ya, bila qad itu setelahnya kata kerja madhi. Jadi qad maknanya bisa jadi dua. Ya, kalau bergabung setelahnya kata kerja dia madhi, fi'il madhi, maka qad itu untuk taukid. Artinya pekerjaan tersebut benar-benar terjadi. Qad aflaha man tazakka. Berarti artinya sungguh benar-benar beruntung yang telah membayar zakat misalnya. Itu makna qad setelahnya fi'il madhi. Kalau qad setelahnya fi'il mudhari, maka maknanya lit taqlil. Ya, artinya kadang-kadang. Artinya misalnya qad anamu naharan. Artinya saya kadang-kadang tidur di waktu siang. Itu qad untuk maknanya qad untuk apa? Artinya kadang-kadang bila setelahnya fi'il mudhari gitu. Jadi qad di sini dia termasuk dalam adawatut taukid. Ya, ini di sini jelas ya, mudah saja. Nunun niswah itu bukan termasuk taukid. Jadi jawabannya nunun niswah. Kemudian kalimatu wa min adawati, jawabannya an-nida. Kenapa an-nida? Wa ini termasuk dia nida. Ya, bahasa Arab itu pokoknya ungkapan-ungkapan digunakan untuk memanggil lah, kayak oi. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ya ada oi, woi. Kayak gitu. Ya kalau bahasa Arab ada wa, ya. Biasanya yang terkenal itu ya fulan. Ya yang panjang. Wa juga bisa sebenarnya, wa fulan. Ya gitu. Atau ai fulan. Intinya kata-kata yang digunakan untuk memanggil. Ini masuk ke dalam nida. Dan wa di kitab balaghah juga sudah tercantum, yaitu termasuk adawat an-nida atau harfun nida. Istifham bukan, taukid bukan, syarat apalagi. Oke. Nomor 71. Ma yali min arkani tashbih. Nah, di dalam bahasa Arab itu bahasa Arab. Dalam balaghah itu balaghahnya ada keilmuan, ya, ada ilmu badi', ilmu ma'ani sama ilmu al-bayan. Nah, tashbih ini salah satu cabang ilmu balaghah ya. Dan tashbih ini kalau kita artikan dia kan permisalan, menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Nah, di sini arkanut tashbih. Dia punya 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-musyabbah, yang kedua musyabbah bihi. Yang mana musyabbah dan musyabbah bihi ini dia merupakan 2 rukun utama dari tashbih. Ya, disebut tashbih ketika 2 rukun ini ada di dalam satu kalimat. Musyabbah itu benda yang diserupakan, musyabbah bihi benda yang diserupakan dengannya. Misalnya Muhammad seperti Asad. Ya, Muhammad seperti singa misalnya. Nah, Muhammad ini musyabbah singanya karena dia diumpamakan dengannya, maka atau Muhammad itu diumpamakan dengan singa. Nah, singa ini disebut musyabbah bihi, dan kedua ini adalah fi'il. Kemudian ada tashbih, ya, termasuk rukun tashbih ada tashbih, alat untuk mempermisalkan, alat untuk mengumpamakan, menyamakan. Seperti ya itu tadi seperti ka, kemudian ada mislu, anta kal qamari, anta mislul qamari, ka'anna Muhammadan qamarun. Nah, itu ada tuh tashbih. Alat yang digunakan untuk mempermisalkan. Kemudian yang terakhir ada wajhus syabah. Wajhus syabah. Wajhus syabah itu adalah sesuatu atau poin yang diserupamakan. Muhammad seperti singa,
pada keberanian. Nah, di sini keberanian adalah wajhus syabah. Poin persamaan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Ya, jadi ada musyabbah, ini adalah orang atau sesuatu yang kita permisalkan. Kemudian musyabbah bihi, ya benda yang kita yang kita misalkan musyabbah dengannya. Kemudian ada alatnya, alat untuk mempermisalkan, menyamakan. Kemudian ada wajhus syabah, poin persamaan. Nah, sekarang yang bukan mana? Syibhul jumlah. Ya karena syibhul jumlah ya bukan inilah. Syibhul jumlah kan jar sama majrur. Dia bukan termasuk dari rukun tasbih. Oke, misal setelah ini kita coba jelaskan lagi. Tasbih alladzi tuzkaru fihi adatut tashbih yusamma bi. Nah, buat yang belum belajar, tasbih itu ada 5 bentuk. Ada at-tashbih al-mursal, ada at-tashbih al-muakkad, ada at-tashbih al-mujmal, at-tashbih al-mufassal, sama at-tashbihul balighu. Ada 5. Maksudnya apa dari masing-masing ini? Yang pertama, at-tashbihul mursal. Ya, tashbih mursal adalah tashbih yang disebutkan di dalam kalimatnya ada tut tashbih. Artinya mursal. Mursal itu dia itu disebutkan alat untuk mempermisalkan. Contoh, Muhammad seperti asad. Muhammadun kal asadi. Nah, di sini ada tashbih ka. Nah, maka ada huruf ka tersebut ya menjadikan kalimat ini menjadikan permisalan ini adalah permisalan mursal, tashbih mursal karena disebutkan ada tashbih. Oke, itu satu. Yang kedua ada at-tashbih al-muakkad. Tadi tashbih mursal, ada yang kedua tashbih muakkad. Kalau tashbih muakkad adalah lawannya mursal. Ya, yang tidak disebutkan ada tashbih. Seperti ka, mislu, ka'anna. Jadi langsung benda dengan benda yang dimisalkan langsung disebutkan. Kayak gitu. Contoh, Muhammadun asadun fis syaja'ati. Muhammad adalah singa dalam keberanian. Nah, di situ nggak ada disebutkan ada tashbih. Karena tidak ada tashbih, maka kalimat ini disebut at-tashbih al-muakkad. Ya. Kalau mursal itu ada tashbih, muakkad tanpa ada tashbih. Kemudian yang ketiga ada at-tashbih al-mujmal. Ya, maksudnya tashbih mujmal itu apa? Adalah tashbih yang tidak disebutkan wajhus syabah. Yang tidak disebutkan wajhus syabah. Wajhus syabah itu adalah poin persamaan. Jadi tashbih apapun yang penting nggak ada wajhus syabah disebut tashbih mujmal. Contohnya Muhammadun kal asadi. Ya, di situ nggak ada poin persamaannya kan? Cuman menyamakan aja Muhammad dengan singa. Karena di situ nggak ada wajhus syabah, maka di situ disebut at-tashbih al-mujmal. Yang tidak disebut wajhus syabah. Yang keempat, at-tashbih al-mufassal. Yang namanya juga al-mufassal, ini berarti tashbih yang dirincikan. Artinya disebutkan wajhus syabahnya. Ya, tinggal kita sebutkan aja wajhus syabahnya. Jadi Muhammadun kal asadi fis syaja'ati. Karena kita sebutkan nih ada fi syaja'ati, ada poin persamaannya kita sebutkan di dalam kalimat, makanya disebut tashbih mufassal, tashbih yang dirinci. Itu. Jadi lawannya tadi tashbih mujmal. Mujmal tanpa wajhu syabah, mufassal pakai wajhu syabah. Nah, itu dia keempatnya. Mursal lawannya muakkad. Mursal tanpa ada tashbih, muakkad pakai ada tashbih. Kemudian kalau yang mujmal tanpa wajhu syabah, kalau mufassal pakai wajhu syabah. Yang terakhir tashbih baligh. Ya, at-tashbih al-baligh. Tashbih yang paling kuat. Ya, adalah tashbih yang tidak disebutkan ada tashbih sama wajhus syabah. Jadi ada tashbih sama wajhus syabah tidak ada di dalam kalimat, langsung saja Muhammadun asadun. Muhammad itu singa. Nggak disebutkan ada tashbih, nggak disebutkan wajhus syabah. Ini tashbih baligh namanya. Gitu. Oke. Nah, di sini yang tidak disebutkan ada tashbih berarti apa? At-tashbih al-mursal. Mujmal nggak pakai wajhus syabah, mufassal pakai wajhus syabah, mursal tanpa mursal itu pakai ada tashbih. Kalau tashbih muakkad nggak pakai ada tashbih langsung. Muhammadun asadun nggak pakai bahasa basi. Kayak gitu, nggak pakai ada tashbih. Lanjut. Itu tentang tashbih ya.
bentuk-bentuknya. Kemudian sekarang tashbihun hudhifa ahadu torfaih. Tashbih yang dihapuskan salah satu dari dua pilarnya. Nah sekarang torfat tashbih. Tadi ana bilang di awal tashbih itu kan ada 4 kan ya rukunnya. Musyabbah, musyabbah bihi, ada atau tashbih sama wajh musyabbah. Nah sekarang tashbih itu punya dua pilar yaitu musyabbah dan musyabbah bihi. Dikatakan tashbih persamaan ya maksudnya permisalan ya karena ada dua hal ini kayak gitu. Nah sekarang tashbihun hudhifa ahadu tarfai bila kita menghapuskan salah satu dari musyabbah atau dari musyabbah bihi, nah ini adalah isti'arah. Jadi kalau tashbih dua pilar musyabbah dan musyabbah bihi itu harus ada dalam kalimat. Tidak boleh ada yang hilang. Maka ini baru disebut tashbih, permisalan. Sedangkan kalau tashbih hudhifa ahadu tarfai persamaan tetapi salah satu dari pilar atau yang disebut musyabbah atau musyabbah bihinya dihilangkan, maka ini namanya isti'arah. Namanya isti'arah. Ya. Dan isti'arah itu ada dua. Ada isti'arah tasrihiyah sama isti'arah makniyah. Gitu. Jadi tashbih kalau ada dua musyabbah dan musyabbah bihi, ya kan, benda yang dimiripkan dengan benda yang dimiripkan dengannya, musyabbah dan musyabbah bihinya ada, itu namanya tashbih. Dan tashbihnya tadi ada 5 tuh, tashbih mursal, muakkad, mufassal, mujmal sama baligh. Kalau yang ini tashbihun hudhifa ahadu tarfai, permisalan yang dihapuskan salah satu dua pilarnya, musyabbah atau musyabbah bihinya dihilangkan, maka namanya isti'arah. Ini jawabannya isti'arah. Kalau khobar sama insya ini beda lagi nanti di yang selanjutnya. Ya ini namanya tashbih hudhifa ahadu tarfai yang dihapuskan salah satu dari musyabbah atau musyabbah bihi, namanya isti'arah. Oke, sedikit ya isti'arah tasrihiyah. Kalau isti'arah tasrihiyah ini untuk murojaah berarti di situ masurriha lafdzul musyabbah bihi. Ya. Tasrihiyah adalah yang disebutkan di dalam kalimat adalah musyabbah bihinya. Musyabbahnya tidak ada. Itu. Ya. Contoh. Asadun yakhtubu 'alal minbari. Seekor singa berkhutbah di atas mimbar. Ya, ini namanya tasbih. Maksudnya bukan singa asli yang berkhutbah di atas mimbar, tetapi singa ini adalah musyabbah bihi, yang mana musyabbahnya yang ada sekarang lagi khutbah di atas mimbar tidak disebutkan. Ini namanya isti'arah tasrihiyah. Gitu. Asadun yakhtubu 'alal mimbar. Seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Itu. Bukan singa asli yang sedang berkhutbah, tetapi seseorang yang dia itu memiliki sifat yang sama dengan singa. Ini namanya isti'arah tasrihiyah. Yang kedua isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah ya. Ini yang disebutkan di dalam kalimat adalah musyabbah. Musyabbah bihinya dihapus. Tetapi rumizalahu bi syai'in min lawazimihi. Tapi disebutkan ciri-ciri dari musyabbah bihi ya agar apa namanya? Orang-orang tahu kita sedang mempermisalkannya dengan sesuatu ini. Contoh, sedang perang nih. Kita membuat kalimat nih. Muhammadun yaz'aru fi sahatil ma'rakah. Di sini ada contohnya kalau nggak salah kan. Muhammadun yaz'aru fi sahatil ma'rakah. Yaz'aru, za'aru yaz'aru. Itu artinya apa? Mengaum, ya. Dan mengaum itu sifat untuk siapa? Apakah Muhammad mengaum? Enggak, Muhammad berbicara. Tapi di sini kita gunakan mengaum. Ya maksudnya apa? Kita ingin memisahkan Muhammad dengan singa. Muhammad yaz'aru fi sahatil ma'rakah. Muhammad mengaum, membara di situ ya, maksudnya mengaum seperti singa, artinya dia berani visa hadir ma'rakah saat terjadi perang. Kayak gitu. Berarti kita memisalkan Muhammad dengan singa. Tapi singanya nggak disebutkan, tetapi yang disebutkan adalah ciri-ciri dari singanya. Nah, ini namanya isti'arah makniyah. Kayak gitu. Oke. Itu tentang sekilas tentang isti'arah. Oke, lanjut 74. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Ayat ini contoh dari majaz mursal. Majaz mursal itu apa? Majaz mursal adalah majaz bukan apa? Lafzun atau kalimatun
yang digunakan bukan pada tempatnya, dan hubungannya apa? Kenapa kita menggunakan kata yang bukan pada tempatnya ini? Hubungannya bukan permisalan. Nah, hubungannya ada 8. Ya, di sini ditanyakan alakohnya apa di sini? Majaz mursal. Alakohnya hubungannya apa? Sekarang kita lihat. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dan Allah menurunkan dari langit rezeki. Nah, sekarang kalau kita artikan ya biar lebih mudah. Ini namanya majaz mursal. Lafaz yang digunakan bukan pada tempatnya. Di sini rizkun. Rezeki ini kurang tepat kita letakkan di sini. Kenapa tidak tepat? Karena di sini rizko. Allah tidak menurunkan rezeki dari langit. Tapi yang Allah turunkan dari langit itu apa? Hujan. Iya atau enggak? Iya, Allah menurunkan hujan. Allah nggak menurunkan rezeki langsung dari langit. Ya kan? Kan rezeki berupa banyak hal ya. Bisa kesehatan, bisa uang, bisa makanan, dan lain-lain. Namanya juga rezeki. Nah, sekarang Allah apakah menurunkan hal itu semua yang Anda sebutkan dari langit langsung? Enggak. Tapi Allah menurunkan apa? Allah menurunkan hujan. Yang dari hujan itu turun ke tanah, tanahnya subur, menghasilkan panen, misalnya untuk tanaman, kemudian untuk manusia menggunakan air tersebut untuk kegiatan hariannya, bisa untuk mandi, untuk minum, dan yang lain-lainnya. Nah, itu baru setelah itu dia berubah menjadi rezeki kan. Kayak gitu. Intinya Allah tidak menurunkan rezeki langsung, tapi yang sebenarnya adalah Allah menurunkan hujan. Rezeki ini adalah bentuk akhir hasil dari hujan. Paham nggak maksud Anda? Gitu. Jadi di sini ada hubungannya antara rezeki dengan air hujan. Adalah rezeki itu bentuk akhir dari hujan. Artinya Allah tidak menurunkan rezeki, tapi Allah menurunkan hujan yang mana hujan tersebut akan menghasilkan rezeki untuk kita semua. Gitu. Dari hujan tersebut Allah memberikan rezeki untuk kita. Nah, jadi di sini rezeki adalah hasil, dan kalau dalam bahasa Arab berarti kan rezeki itu hasil. Sebabnya dari hujan. Ya di sini kan artinya kan Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan itu sebab, rezeki itu hasil. Maka hasil di sini kalau dalam bahasa Arab ini hubungannya namanya musabbab. Ya, jadi ini alakohnya adalah musabbabiyah. Oke, alakoh majaz mursal Ana sebutkan ya. Yang pertama, ini yang sudah kita tahu di sini sababiyah. Kalau sababiyah itu kita menyebutkan sebab, tapi yang dimaksudkan, yang diinginkan adalah hasilnya. Ya, yang disebutkan sebab, tetapi yang diinginkan adalah hasilnya. Contohnya, akal tu ar-rizqa minallah. Saya telah makan rezeki dari Allah. Afwan. Akal syaribtul matara misalnya. Saya telah minum air hujan. Ini bahasa yang Anda buat biar mudah ya. Di sini Anda sebutkan mator. Kok disebutkan mator? Saya telah minum hujan. Apakah Anda benar-benar meminum hujan? Enggak. Anda enggak minum air hujan. Tetapi air yang biasa Anda minum itu berasal dari air tanah yang kemudian diolah sehingga menjadi air bersih, sehingga itulah yang Anda minum. Kayak gitu. Jadi ini bisa kita pahami dari apa ya namanya? Dari pikiran kita, dari dengan akal. Itu. Anda nggak mungkin minum air hujan langsung. Syaribtu al-matar. Tetapi yang Anda maksudkan di sini adalah air yang dari air hujan ke gitulah. Pokoknya setelah melalui proses yang panjang Anda minum air. Gitu. Itu namanya alaqah sababiyah. Disebutkan itu sebab, ya, tapi yang diinginkan adalah musabab, hasilnya. Nah, kalau al-musabbabiyah itu sebaliknya. Disebutkan hasil, tapi yang diinginkan adalah dari hasil tersebut, lafaz hasil tersebut yang diinginkan adalah sebabnya. Jadi sebagaimana ini, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Yang dicantumkan di sini adalah rezeki yang Allah turunkan dari langit. Tetapi dalam kenyataannya yang Allah turunkan dari langit bukan rezeki, tetapi hujan, yang mana hujan tersebut akan akan berubah menjadi rezeki, ya kan? Air hujan turun ke tanah, tanah menghasilkan
tumbuhan jadi tumbuh, subur, akhirnya jadi panen, dan panen itu kan rezeki untuk para petani. Kemudian untuk para misalnya untuk kita nih orang rumahan misalnya di rumah air yang di rumah kan itu pompa dari dalam tanah kan. Ya, ketika sudah kita keluarkan dari tanah menjadi air untuk mandi, nah itu kan rezeki juga. Nah, gitu. Jadi Allah tidak menurunkan rezeki dari langit, tapi Allah menurunkan hujan. Jadi yang disebutkan rezeki, tapi yang dimaksudkan dari kalimat ini bukan rezeki sesungguhnya, tetapi sebab dari rezeki tersebut, yaitu al-matar. Nah, kemudian ada alaqah haliyah. Haliyah itu dzikrul hal, menyebutkan keadaan, wa urida bihi al-mahalliyah. Ya, maksudnya yang diinginkan adalah tempatnya. Gitu. Jadi yang disebutkan di dalam kalimat adalah keadaan, tapi yang diinginkan adalah mahal. Oh, Masya Allah masih banyak sekali ya. Tapi waktunya tinggal sedikit lagi nih. Zikrul hal, urida bihil mahal. Maksudnya apa? Kita menyebutkan keadaan, tetapi yang diinginkan adalah tempat keadaan tersebut. Misalnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, dia berada dalam kenikmatan. Apakah orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan? Kenikmatan itu kan bukan suatu tempat yang bisa kita tempati. Tetapi naim adalah keadaan kenikmatan. Gitu. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im, yang Allah maksudkan orang-orang tersebut itu bukan berada di naim. Naim itu bukan tempat, tapi ini kan keadaan. Tapi yang Allah inginkan adalah jannah. Jannah yang sebagai tempat dari kenikmatan itu. Jadi yang disebutkan keadaan. Tetapi yang dimaksudkan dari keadaan ini adalah tempatnya. Nah, kayak gitu. Jadi innal abrara lafi na'im. Allah sebutkan keadaan, na'im itu kan keadaan, kenikmatan. Maka yang diinginkan dari na'im ini adalah jannah. Innal abrara lafil jannah aslinya. Tetapi Allah sebutkan na'im, ya ini. Majaz mursal. Allah sebutkan keadaan, tapi yang diinginkan tempatnya. Kalau ini sebaliknya, yang disebutkan tempatnya, tetapi yang diinginkan adalah keadaan tempat tersebut. Contoh di dalam Al-Quran, was'alil qaryatal lati kunna fiha, gitu, was'alil qaryah, gitu kan? Tanyalah penduduk, bukan ya, was'alil qaryah, tanyalah kepada desa. Apakah sekarang ketika kita dikatakan seperti itu, kita bertanya kepada desa, ada pelang desa gitu, kita tanya tentang ini di mana kita gitu? Enggak kan? Kita nggak bertanya kepada desanya karena disebutkan di dalam ayat was'alil qaryah, dan tanyalah desa tersebut. Nah, tapi pertanyaannya, kita bertanya kepada desa atau kepada warga desanya? Ya, di sini secara akal kita pasti bertanya kepada warga desa. Nah, di sini maka alaqahnya mahalliyah. Kita menyebutkan mahal, tempat, tetapi yang diinginkan adalah keadaan yang di dalamnya. Itu. Kemudian ada lagi ya, alaqahnya ada juz'iyah sama kulliyah. Kalau juz'iyah disebutkan sebagian, tapi yang diinginkan semuanya. Sebaliknya kalau kulliyah disebutkan semua, tetapi yang diinginkan sebagian. Kayak contohnya, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Apakah ketika kita bilang ja'alu asabi'ahum, orang-orang ketika mendengarkan dakwah gitu kan, mendengarkan Islam, mereka menutup telinganya dengan semua jarinya kayak gini? Enggak. Wakilnya dalam kenyataannya mereka cuma memasukkan jari tengahnya aja atau sebagiannya. Untuk menutupi telinganya kan cukup. Tapi disebutnya asabi'ahum, semua tangannya, semua jarinya kan enggak. Nah, jadi di sini kuliah yang disebutkan semua, tetapi yang diinginkan cuma sebagian, gitu. Ya, ini panjang banget ini, cuman waktunya sangat terbatas subhanallah. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi i'tibaru makana sama i'tibaru mayakun. Kayak contohnya, wala yalidu illa fajiran kafara. Ya, innaka intadzarhum, pokoknya ayatnya kalau misalnya gitu. Kalau engkau membiarkan mereka ya Allah hidup, walaya lidu illa, pokoknya akhirnya walaya lidu illa fajiran kafaro, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali orang yang fajir lagi kafir. Kan orang melahirkan, wanita melahirkan kan bayi, tapi di sini di dalam ayat walaya lidu illa fajiro, mereka tidak akan melahirkan kecuali orang yang fajir, pelaku maksiat dan orang yang kafir. Nggak mungkin seperti itu, wanita melahirkan langsung ini orang kafir nih, enggak, ya kan? Tapi yang dimaksudkan ini adalah i'tibaru mayakun, menyebutkan sesuatu yang akan terjadi, tetapi yang diinginkan adalah bukan itu, adalah sebelumnya menyebutkan orang-orang kafir, tapi yang diinginkan adalah bayinya. Sebelum mereka kafir kan mereka bayi dulu, kayak gitu. Walaya lidu illa fajiran kafaro.
Jadi yudraku bil akal, diketahui dengan akal. Kalau i'tibaru makana menyebutkan sesuatu yang sebelumnya tapi yang diinginkan yang setelahnya. Kayak gitu. Kayak misalnya akal tul kumha. Aku makan gandum. Bukan kumha beneran, tapi yang dimaksudkan adalah bubur yang apa ya? Yang terbuat dari kumha. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini masih banyak sekali nih. Tinggal ini kita habiskan ada balago aja ya. Sampai 5 lagi insya Allah. Kalau untuk Thaqafah Islamiyah, insya Allah bisa kalian pelajari secara mandiri ya. Itu kan Thaqafah Islamiyah. Terakhir, 5 lagi. Bana Amru ibn al-As Madinah al-Fusqat. Ada misal, ini contoh apa nih? Amr bin As, dia membangun kota Fusqat. Ini contoh apa? Isti'arah tasrihiyah, ini bukan permisalan ya. Jadi bukan. Isti'arah makriyah juga bukan, karena dia bukan permisalan. Ya, majaz akli atau majaz mursal? Jawabannya adalah majaz akli. Kalau majaz akli itu adalah kalau misalnya majaz mursal tadi menempatkan satu kata bukan pada tempatnya. Ya. Tapi ada hubungannya tadi sababiyah, musababiyah, haliyah, mahalliyah, itibaru makana, itibaru mayakun sama juz'iyah sama kulliyah. Kalau ini majaz akli apa namanya? Isnadul fi'li ila ghairi ma wudi'a lahu. Menisbatkan, menyandarkan kata kerja bukan pada tempatnya. Kalau sekarang menisbatkan kata kerja, khususnya kata kerja fi'il, isnadul fi'il ila ghairi ma wudi'a lahu. Kepada yang bukan tempatnya. Contoh, Amr ibnul As. Apakah dia yang membangun kota Fustot? Jawabannya dia bukan. Dia yang apa namanya? Ngecor, dia yang masang batu bata, dia yang meninggikan bangunan. Bukan kan? Ya, jadi yang membangun Bani Datal Fustot, yang membangun kota Fustot itu para ummal, para pekerja, bukan Amr ibn al-As. Ya, di sini kenapa Bana dinisbatkan kepada Amr ibn al-As? Karena Amr ibn al-As adalah sebab berdirinya kota Fustot. Dia yang mengerahkan para pekerja untuk membangun kota Al-Fustot. Kayak gitu. Jadi di sini bukan Amr benar-benar yang mengerjakan, tetapi dia adalah sebab, ya, sehingga terbentuklah kota itu, gitu. Jadi ini kalau kita artikan secara letter-let, nggak mungkin nih Amr ibnul As sendiri yang membangun kota Fustot, tetapi dia adalah sebab. Nah, maka ini namanya majaz akli, ya, majaz yang kita ketahui dengan akal kita. Oh ya, kalau kita sekilas melihat kan, misalnya contoh Pak Anies membangun kota Jakarta. Apakah Pak Anies yang mengecor bangunan, ngecor aspal semuanya? Enggak. Tetapi Pak Anies itu adalah sebab gitu. Ibaratnya gitu kan yang mudah sebagaimana ini. Kayak gitu. Kemudian ada mayah tamil. Nah, ini banyak yang salah nih. Mayah tamil fi hisib qawal kadib. Kita masuk ke dalam khobar sama insya. Khobar ini penjelasan tentang khobar ya. Mayah tamil fi hisib qawal kadib. Ini adalah makna dari khobar. Ya, khobar lawannya insya dalam ilmu balaghah. Lawannya insya. Kalau khobar mayahtamilu fihi sidq wal kadzib. Perkataan yang mengandung unsur benar atau salah, jujur atau bohong. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu dan kita misalnya ada orang yang mengucapkan sesuatu ke kita bisa bilang ke orang itu, ente bohong, ente benar. Nah, itu namanya khobar. Sedangkan insya itu lawannya khobar, adalah perkataan yang tidak ada unsur benar atau salahnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang orang yang mengatakan perkataan tersebut dia jujur atau salah. Contoh dari insya ya. Contoh dari insya itu adalah perintah. Ya kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Misalnya gitu. Kita nyuruh orang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai kamu mati. Apakah ketika Ana bilang gitu ke sohib Ana ya, apakah dia bisa bilang ke anak, itu bohong? Enggak kan? Enggak bisa, karena ini kan perintah. Tidak ada unsur benar atau salahnya. Maksudnya tidak ada unsur jujur atau bohongnya. Kayak gitu. Ya, itu sekilas tentang khobar sama insya. Khobar, dia itu mengandung unsur jujur atau bohongnya. Jadi kita bisa bilang, yang berkata hal ini, dia jujur atau bohong bisa kita katakan. Nah, sebaliknya nomor yang 77, malayhtamilu fihi sidq wal kadzib, yang tidak ada unsur perkataan yang tidak ada unsur jujur atau bohongnya, maka ini insya. Kalau khobar itu contohnya ya perkataan yang memiliki unsur apa ya, perkataan kita sehari-hari lah. Kayak gitu.
Sedangkan insya itu juga ada dibagi jadi dua ya. Perkataan yang tidak mengandung kebohongan ataupun kejujuran. Ada insya tolabi, ada insya ghair tolabi. Insya tolabi adalah perkataan yang tidak mengandung permintaan. Sedangkan al-insya ghair tolabi adalah perkataan yang tidak mengandung permintaan. Insya Allah setelah ini ada soalnya kan. Sekarang, nah min anwa'il insya at-tolabi, insya tolabi. Tadi Anda bilang insya ada tolabi sama insya ghair tolabi. Insya tolabi yang mengandung permintaan. Maksudnya mengandung permintaan, di dalam kata itu ada unsur permintaannya. Yang ada unsur permintaannya sekarang. Ta'ajub. Ada unsur permintaan nggak? Nggak ada. Kalau kita bilang betapa indahnya langit itu nggak ada unsur permintaan. Al-Qasam, misalnya kan, Al-Qasam. Al-Qasam itu apa sih ini? Mana lupa bahasa Indonesianya. Sumpah ya, sumpah kan nggak ada unsur permintaannya ya. Wallahi demi Allah, saya tidak berbuat demikian. Nah itu kan nggak ada unsur permintaannya. Kemudian, nah kalau nida memanggil, ini ada unsur permintaannya. Apa unsur permintaannya? Thalabul iqbal, meminta orang lain datang. Kalau kita manggil orang, woi Ahmad, gitu kan, otomatis kita kan minta si Ahmad itu datang ke kita. Nah itu ada unsur permintaan, maka itu termasuk dari insya talabi. Kalau al-manhu, dia tidak ada unsur permintaannya, maka dia masuknya ke dalam insya ghair talabi. Kayak gitu. Jadi insya talabi adalah insya perkataan yang tidak ada unsur permintaannya, udah gitu aja. Yang ada unsur permintaannya, Van. Kalau insya ghair talabi, ghairu at-talabi, yaitu tidak ada unsur permintaannya. Jadi tinggal kita lihat aja. Sebagaimana perintah. Kalau perintah kan berarti kita meminta orang lain untuk mengerjakan. Melarang, meminta orang lain untuk menjauhkan dia dari sesuatu yang dilarang itu, ya kan? Agar tidak melakukannya. Nida, meminta datang. Bertanya, meminta jawaban, ya kan? Nah, itu oke. Nah, sekarang wallah inni amantu billah mana hadza darbi. Nah, perkataan ini contoh apa nih? Ya, wallahi inni amantu billah. Nah, di sini ada ad-darbul ibtidai. Kalau kita ingin mengatakan kepada seseorang, berbicara kepada seseorang, itu kan ada bentuk-bentuknya ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini juga ada. Dalam ilmu balaghah ada perbedaannya. Ada ad-darbul ibtidai, ada ad-darbu at-talabi, ada ad-darbul inkari. Ya. Dan ini berfokus kepada adatut taukid. Ya. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tanpa ada adatut taukid, namanya ad-darbul ibtidai. Ya, jadi perkataan yang disebutkan tanpa ada adatut taukid sama sekali. Artinya orang yang kita ajak bicara langsung percaya dengan kita. Misalnya, Muhammad telah datang. Nah, situ kan nggak ada taukid sama sekali. Artinya orang yang kita ajak bicara itu dia tidak mengingkari. Dia menerima saja apa yang kita sebutkan. Ya, karena di situ tidak ada taukid, nggak ada penekanan sama sekali, maka disebut ibtidai. Kalau tolabi, ya kalimat yang di dalamnya ada satu penekanan, ada satu kata penekanan. Ya, apa aja taukidnya? Bisa inna atau anna atau qasam, wallah. Ya, intinya ada satu penekanan. Maka itu namanya tolabi. Nah, kalau di sini kita lihat wallahi inni amantu billah. Ada wallahi, ada inni, ada dua penekanan. Berarti kalau lebih dari satu penekanan, dia masuknya adalah inkari. Maksudnya inkari apa? Kenapa kita harus nambahin qasam? Kenapa kita harus nambahin penekanan? Karena orang yang kita ajak bicara dia itu ingkar, dia itu nggak percaya, maka kita buat percaya dengan menambahkan penekanan. Bisa nambah penekanan dengan adat taukid atau dengan sumpah. Gitu, biar orang percaya gitu. Kayak gitulah mudahnya. Jadi supaya orang percaya, kita tambahkan penekanan. Ibtidai. Ibtidai tidak ada adat taukid. Tolabi ada satu doang penekanan. Kalau darbul inkari lebih dari satu. Contohnya ini, wallahi inni, demi Allah, saya sungguh benar-benar beriman kepada Allah. Ada dua, ada qasam sama ada ini. Makanya ini inkari. Kalau fasli ini nggak ada, ngarang. Yang terakhir, ayin misalan lil kinayah. Nah, kinayah. Kinayah itu apa kinayah? Kinayah itu seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, nah nggak tahu ya ungkapan dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau dalam contohnya, Muhammad panjang tangan. Kira-kira kalau Anda bilang Muhammad panjang tangan, apa yang kalian pahami dari panjang tangan?
Maknanya bisa dua. Bisa benar-benar panjang tangannya, atau makna yang lain, yaitu dia adalah seorang pencuri. Ungkapan yang seperti itu namanya apa ya? Ungkapan apa ya? Panjang tangan. Kalau ada yang tahu istilahnya apa? Nah, ini namanya kinayah. Kayak gitu. Ya, jadi kalau Ana bilang Muhammad panjang tangan, artinya Muhammad adalah seorang pencuri. Karena panjang tangan itu adalah istilah untuk orang yang suka mencuri. Kayak gitulah. Nah, sekarang kita lihat nih, Muhammad yaz'aru fi sahatil ma'rokah. Ini isti'arah makniyah, karena disebutkan yaz'ar. Nah, ini namanya makniyah. Kalau syarib tuma anil. Nah, ini majas mursal, alakohnya juz'iyah. Yang disebut alakohnya kuliah nih. Yang disebutkan semuanya, tetapi yang diinginkan sebagiannya. Syarib tuma anil. Saya telah minum air sungai Nil. Apakah sungai Nil semuanya dia minum? Enggak, cuman sebagiannya aja. Nah, ini namanya alakoh juz'iyah. Disebutkan semuanya, tapi yang diinginkan hanya sebagian. Nah, sekarang ini Fatimah katsiratur romat. Katsiratur romat artinya dia banyak debunya. Kalau zaman dulu digunakan katsiratur romat artinya orang yang sering masak, orang yang sering berbuat kebaikan. Artinya dia banyak masak untuk dibagikan kepada tetangga atau kepada orang lain. Nah, katsiratur romat dia banyak debunya. Ya kan? Banyak abunya di tubuhnya. Ya, artinya dia itu adalah orang yang dermawan. Nah, ini dia. Sebagaimana kayak tadi tangan panjang. Katsiratur romat. Banyak abunya. Artinya dia adalah orang yang dermawan. Sering berbagi makanan kepada orang lain. Karena dapurnya selalu mengebul. Kayak gitulah ibaratnya. Kalau ini ukhruj anta min baiti, ini perintah ya. Bukan termasuk. Jadi ini dia yang termasuk dalam kinayah. Karena istilahnya kurang paham ya untuk dalam bahasa Indonesia. Cuman kira-kira seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Untuk Saqafah Islamiyah, insya Allah kalian sudah paham ya yang ini. Ini tinggal kalian apa ya? Saqafah Islamiyah itu nggak nentu. Gitu. Intinya Saqafah Islamiyah ini tuh tentang pengetahuan Islam kita. Semakin luas pengetahuan kita, insya Allah semakin mudah untuk menjawabnya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Afan untuk waktunya sudah lewat beberapa menit ya. Itu aja dari Ana. Bagi ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Satu atau dua. Ada? Kalau tidak ada, apa? Kalau tidak ada, kembalikan ke Kak Zainal. Kalau ada yang mau bertanya tentang materi tryout ini, bisa kalian tanyakan secara japri ya. Atau ingin diminta menjelaskan satu poin atau dua poin ya silakan. Insya Allah akan Anda coba jelaskan sampai paham. Wallah mana kembalikan ke Kak Zain. Ya, alhamdulillah pembahasan telah selesai dipaparkan oleh Ustadz Rio Rizaldi. Jazakallah khairan kepada pemateri. Untuk tryout selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Insya Allah di akhir bulan juga ya Ustadz Rio. Nah, insya Allah, dan ada simulasi wawancara Libya karena terakhir yang i'dad itu tidak ada tes tulisnya, jadi hanya wawancara. Jadi insya Allah coba ada wawancaranya. Tapi kalau Ana insya Allah untuk F1 aja. Kalau Afwan mungkin ada pembimbing Afwan yang lain. Kayak gitu. Kita buat mirip dengan simulasi ya wawancara sesungguhnya di Libya. Seakan-akan kalian sudah lolos tahriri, kemudian kalian diwawancarakan. Itu wawancaranya bagaimana, insya Allah di bulan depan kita coba simulasi. Walaupun hanya sebentar, seenggaknya kita coba berbicara dalam bahasa Arab, wawancara bahasa Arab, ya sebagaimana tes aslinya. Ya, untuk bulan Oktober insya Allah ada tes wawancaranya juga. Dan di level 3 itu ya insya Allah. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih Ya, dan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir pada hari ini. Insya Allah semua materi akan diupload di YouTube untuk di murojaah. Dan saya juga mohon maaf bila ada salah selama kegiatan ini, baik dari kata dan perbuatan. Demikian, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Santri Alunafa yang mau foto bareng.
1, 2, 3. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya. Untuk nilainya menyusul insya Allah nanti diumumkan. Nah, pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Azin lagi Azin. Hah? Ya, ya. Hah? Foto lagi? Banyak Pak. Oh ya, siap. Pak Raihan. Ya, 1, 2, 3. Tuh, 2, 3.